Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bareng saya Dimas Prakoso di Ruang Integrasi. Ya, video ini saya khususkan untuk teman-teman para akademisi maupun teman-teman guru mungkin yang disibukkan untuk membuat materi online maupun offline. Jadi pada saat kita melakukan pembelajaran online seperti sekarang ini memang agak-agak tricky ya. Memang situasinya sangat berbeda, tidak semudah pada saat kita melakukan pengajaran di bidang offline atau luring. Nah, di video kali ini saya Dimas Prakoso dan juga Ruang Integrasi akan share gimana sih sebenarnya untuk kita caranya bikin video untuk bahan asinkronus. Asinkronus tuh maksudnya seperti apa? Jadi pembelajaran yang jarak jauh dengan cara video kita rekam terlebih dahulu dan nanti akan diakses oleh mahasiswa ataupun pelajar kita. Nah, menurut saya berdasarkan pengalaman saya akan lebih enak ketika kita menggunakan pola-pola gabungan antara sinkronus dan asinkronus. Jadi untuk sinkronusnya mungkin kita bisa menggunakan Zoom Meeting, sedangkan asinkronusnya atau mungkin Google Meet, atau bisa juga kita menggunakan Google Classroom atau apapun itu, tergantung platform yang digunakan di lembaga atau di tempat kerja Anda seperti apa. Sedangkan untuk metode asinkronus ini akan sangat membantu terutama bagi kita yang butuh untuk menjelaskan kepada siapa? Menjelaskan materi kepada mahasiswa kita, karena mungkin ada beberapa di antara mahasiswa kita atau pelajar kita, mereka adalah orang-orang yang lebih gampang menyerap dan menerima informasi yang disampaikan secara langsung kepada dirinya daripada mereka membaca gitu. Nah, tantangan utama sebenarnya dalam proses pembuatan materi-materi asinkronus atau materi-materi video ini ada pada, kalau menurut saya, lebih ke kemampuan teknis kita dalam mengoperasikan software editing, kemudian memproduksi video yang bagus itu yang seperti apa, kualitas audio bagaimana. Hal-hal teknis itulah yang kadang bikin kita pusing dan bikin kita aduh ampun deh kayak gitu. Jadi informasi aja buat para mahasiswa, buat para pelajarnya, dosen Anda pun juga banyak belajar, guru-guru Anda pun sekarang ini juga banyak belajar. Jadi semuanya susah, sama-sama susah sekarang ini. Jangan dikira ketika dosennya atau gurunya kemudian hanya memberikan materi saja, mereka kemudian tidak belajar lagi. Tidak, justru di situasi seperti ini kita benar-benar dituntut untuk belajar sedemikian rupa. Nah, kendala-kendala teknis inilah yang kadang membuat kita enggan untuk membuat materi asinkronus maksud saya. Membuat kita enggan untuk membuat materi-materi asinkronus karena kita merasa kerjanya nih bakal double nih. Kita udah bikin materinya, kemudian kita udah pusing kontennya, kita harus dipusingkan sama editing dan berbagai macam alasan yang lain. Tapi sebenarnya itu bukan sebuah persoalan utama, bukan masalah sih Bapak Ibu semua, karena saya ada cara di mana sebenarnya kita tidak membutuhkan software editing sama sekali dalam pembuatan konten asinkronus ini. Seperti apa caranya? Berikut ini. Jadi kita bisa menggunakan platform Zoom untuk membantu kita dalam pembuatan materi-materi asinkronus, dan ini adalah cara kita untuk melakukan penjadwalan Zoom, terutama kebetulan ini saya menggunakan iPad. Padahal sebenarnya kalau pada saat kita ingin membuat yang ada di rekam, nanti di belakang saya akan coba jelaskan lebih lanjut device apa saja yang kira-kira dibutuhkan. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan jangan lupa subscribe video ini di Ruang Integrasi. Baik, di sini pada saat mungkin membuat sebuah konten asinkronus dan kita ingin memberikan tampilan double window, atau kita memberikan tampilan layar double, ada wajah kita juga di sana dan di situ juga ada materi kita, materi presentasi kita.
Ini adalah materi video yang saya buat untuk mata kuliah kualitatif atau metode penelitian komunikasi kualitatif, dan seperti yang dilihat itu bagian atas merupakan video saya, kemudian ada share screen juga yang berisi tentang materi yang kemudian saya jelaskan. Memang kita bisa melakukan prinsip menggunakan editing ataupun menggunakan software edit video. Cuman persoalannya adalah tidak semua orang bisa mengoperasikan software edit video yang rumit tersebut, satu. Yang kedua, tidak semua device milik kita itu bisa support seperti itu. Dan yang ketiga, untuk para dosen pasti mereka dibebani dengan banyak pekerjaan yang lain, entah itu pekerjaan-pekerjaan bersifat administratif di jurusan maupun di fakultas, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan tridharma seperti penelitian maupun pengabdian masyarakat, sehingga kadang waktunya pun juga nggak ada untuk bikin. Nah, ini saya ada ada satu cara yang bisa kita pakai dan kita bisa menjelaskan materi tersebut dengan menggunakan double screen seperti itu. Ada wajah kita di situ juga dan juga ada materi kita. Nah, kita bisa menggunakan platform Zoom untuk membantu kita membuat materi ini. Bagaimana caranya kita membuat atau menggunakan platform Zoom? Yang pertama adalah kita bisa lakukan dengan mendaftar terlebih dahulu di Zoom, dan kita punya akun Zoom terlebih dahulu, itu yang paling penting. Kemudian berikutnya adalah kita bikin schedule meeting, ya. Kita bikin penjadwalan untuk rapatnya itu kapan. Nah, dalam penjadwalan itu juga sekaligus kita set up untuk recording gitu. Jadi begitu kita on itu kita langsung recording. Nah, berikutnya kita siapin materinya. Kita akan langsung live saat itu juga pada saat awal Zoom. Nah, tapi kan saya nanti kelihatan jelek kalau misalkan kita langsung mulai kemudian kita nggak ada aktivitas apa-apa. Bapak Ibu, ini bisa diakalin dengan cara Anda memutar instrumen kah, atau mungkin Anda memutar lagu atau memutar film. Kalau film kayaknya nggak mungkin ya share screen. Jadi Anda bisa memutar seperti instrumen-instrumen terlebih dahulu. Ini fungsinya sebagai filler gitu. Ini bagi teman-teman dosen yang memang tidak ada waktu untuk membuat seperti bridging untuk openingnya. Misalkan itu bisa diakali dengan menggunakan filler. Jadi fillernya bisa berupa lagu yang kemudian di play. Jadi pada saat kita live itu di situ sudah langsung lagunya ngeplay sambil kita mempersiapkan diri. Nah, nanti kita tinggal pelanin lagunya, langsung kita salam gitu aja, dan kita langsung menyapa, kita akan langsung presentasi seperti itu. Dan nanti materi kita langsung pada saat kita share screen itu video kita akan atau gambar kita akan langsung ke split di sisi lain dari layar, dan di situ kita bisa langsung menjelaskan. Nah, ini yang akan membuat itu lebih interaktif dan lebih mudah untuk dibuat. Nah, jadi setelah kita selesai live, nanti kita akan butuh waktu untuk Zoom ini melakukan proses penyimpanan terlebih dahulu. Nah, setelah itu disimpan, baru itu udah langsung bisa diupload. Nah, kuncinya dari proses ini adalah pastikan kita bicara secara live, dan pastikan tidak ada kesalahan dalam kita berbicara. Anda bisa melakukan rehearsal terlebih dahulu maupun tidak. Kalau misalkan Anda tidak ingin melakukan rehearsal, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau ingin melakukan rehearsal dulu juga lebih baik juga sih gitu. Jadi
kita bisa langsung presentasi aja, langsung menjelaskan seperti itu ke mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, kenapa saya bilang ini tidak memerlukan software editing sama sekali? Karena nanti hasil recording dari Zoom-nya ini sudah dalam bentuk yang kita inginkan. Pun nanti kita akan menguploadnya misal ke YouTube dan kita ingin melakukan editing sedikit-sedikit, kita bisa menggunakan YouTube Studio untuk menghilangkan bagian awal ataupun menghilangkan di bagian akhirnya. Karena di bagian awal dan akhir ini kan biasanya agak-agak ini ya, agak-agak nggak clear kayak gitu kan, itu bisa dihilangkan di situ. Atau misalkan kita ingin ngetrim di bagian-bagian tertentu atau menghilangkan bagian-bagian tertentu di tengah yang menurut kita ini nggak pas nih, kita juga bisa menggunakan YouTube Studio sebenarnya. Ya memang kuncinya di sini hanya butuh koneksi internet yang lumayan, itu aja sih. Tapi kalau misal pun nggak ada koneksi internet, ini bisa dipakai, artinya kita hanya melakukan proses recording yang smooth, yang nggak ada jeda, yang nggak ada salah-salah kata, ataupun yang lancar lah pokoknya. Jadi kita bisa gunakan cara-cara tersebut. Nah, terus kita bisa langsung upload ini ke YouTube. Misal kita menggunakan YouTube untuk pembelajaran saya, karena akun YouTube Ruang Integrasi ini juga salah satunya berisi tentang materi-materi perkuliahan saya juga, di mana saya membuat, ada beberapa pertemuan saya membuat itu. Nah, kelemahan dari menggunakan Zoom ini sebenarnya ada pada device atau peralatan kita. Ketika laptop kita memiliki kualitas kamera atau webcam yang bagus, maka hasilnya juga akan bagus untuk visual kita. Tapi ketika enggak, itu yang akan jadi sedikit PR. Tapi saya rasa itu nggak bisa diakalin dengan pada saat Anda on air, Anda langsung share screen aja. Jadi gambar Anda akan langsung minggir dan yang terlihat di layar utama adalah presentasinya. Itu akan bisa untuk menghindari kalimat-kalimat julid. Wah, kok kualitas videonya nggak bagus ya, kayak gitu. Ada satu lagi yang harus saya sampaikan juga ke teman-teman, bahwa proses ini hanya bisa dilakukan kalau kita menggunakan PC atau laptop ya. Kalau kita menggunakan iPad maupun handphone, proses ini nggak bisa dilakukan. Jadi make sure kita menggunakan PC atau laptop, karena dari Zoom-nya dia supportnya itu. Setelah semua ready, itu bisa kita upload dan linknya bisa langsung kita share ke mahasiswa kita, gitu sih. Nah, gimana caranya nih agar, masa iya sih di kolom komentar cuma anak absen nulis nama sama kelas kayak gitu? Kita bisa berkreativitas, kita bisa berkreasi di dalamnya untuk misal menyuruh mereka memberikan pertanyaan. Jadi kita sedikit meminta mereka untuk yuk one person one question misalkan,
Jadi itu bisa menjadi controlling kita untuk presensi mereka juga. Mereka harus menggunakan akunnya sendiri dan akun itu harus menggunakan namanya dia. Itu sih, itu bisa dilakukan dengan cara-cara demikian. Nah, semoga sharing ini bisa sedikit bermanfaat untuk membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan materi-materi untuk semester berikutnya. Saya Dimas Prakoso, jumpa lagi di Ruang Integrasi edisi selanjutnya.